Selamat pagi Pak Selamat Heri. pagi Pak Sarno. Gimana kabarnya hari ini Pak? Baik Pak. Terima kasih Pak Heri sudah meluangkan waktu. Hari ini kita akan berdiskusi yang rileks aja ya Pak. Iya Pak. Saya akan menanyakan beberapa hal untuk menyamakan persepsi, untuk observasi kita besok hari nggih. Tujuan kita ya adalah saling mendukung ya, agar pembelajaran yang akan Bapak lakukan itu semakin baik. Bagaimana Pak Heri untuk kabarnya hari ini Pak? Baik Pak. Oke. Terima kasih. Okay. Untuk pembelajaran yang akan saya observasi besok itu ya, bisa Bapak jelaskan mengenai tujuan, kemudian apalagi itu menggunakan kata kerja yang sudah operasional apa belum, kemudian di situ menghubungkan atau mengembangkan pada taksonomi Bloom atau taksonomi Solo apa belum Pak kira-kira? Iya Pak, tujuan agar siswa dapat menganalisis ciri-ciri makhluk hidup dan menyusun contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa Bapak lihat pada RWP yang sudah saya buat Bapak. Yes. Terima kasih Bapak sudah menyiapkan RPP-nya. Bagus, tujuan saya kira sudah operasional dan terukur nggih. Kemudian Pak, kalau untuk mencapai tujuan yang sudah Bapak tulis ini, strategi pembelajaran apa yang sudah Bapak rencanakan, kemudian misalnya untuk pendekatannya akan digunakan itu apa besok, kemudian modelnya, kemudian metode pembelajaran yang akan dilakukan. Iya Bapak, saya menggunakan model discovery learning Bapak, dengan kerja kelompok dan diskusi kelas. Baik, itu sesuai ya dengan kebutuhan pembelajaran berbasis pemecahan masalah nggih. Kemudian yang berikutnya Pak Heri, media pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan untuk pembelajaran besok? Oke, saya menggunakan gambar observasi, video pendek, dan kartu aktivitas Bapak. Oh ya, medianya variatif ya, dan bagus ya untuk mendukung keterlibatan siswa. Bagus. Kemudian untuk asesmen, apakah yang akan asesmennya akan Bapak gunakan besok, dan bagaimana Bapak akan menggunakannya selama dalam pembelajaran? Oke, saya menggunakan lembar observasi, aktivitas kelompok, dan kuis singkat di akhir pembelajaran. Oke. Untuk observasi ya, baik. Jadi asesmen formatif ya yang digunakan itu untuk memantau pemahaman siswa saat proses pembelajaran ya. Betul Pak. Kemudian untuk observasi nanti ya, kita sepakati dulu Pak. Misalnya nanti supaya kita fokus. Yang pertama itu fokusnya pada keaktifan siswa, atau mungkin pemberian pertanyaan HOTS, atau alur interaksi, atau pengelolaan waktu yang akan difokuskan. Saya ingin fokus pada pemberian pertanyaan HOT dan keaktifan siswa Bapak. Oh baik, saya catat dulu ya Pak, supaya nanti saya fokus dalam observasi. Jadi yang pertama nanti bagaimana Bapak akan memberikan pertanyaan HOTS, dan yang kedua seberapa aktif siswa dalam berdiskusi nanti nggih. Setelah itu nanti kita akan merefleksikan secara bersama-sama. Terima kasih Pak nggih, semua sudah jelas. Observasinya besok jam 9 nggih. Iya Pak. Dan saya hanya mengamati, tidak akan mengintervensi Bapak ya. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan nyaman. Iya Bapak. Terima kasih. Ya, sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok Bapak. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Pak Sarno. Terima kasih tadi sudah menyelesaikan pembelajaran ya. Dan sebelum kita masuk pada hal-hal teknis, saya ingin tahu dulu ya bagaimana tadi perasaan Pak Heri
pada saat proses pembelajaran yang diamati, nyaman atau tidak, kemudian atau Bapak merasa tertantang gitu ya. Oke. Cukup nyaman Pak, hanya sedikit gugup di awal. Oh nggih. Itu suatu yang sangat biasa nggih, sangat wajar. Dan yang penting itu proses pembelajaran itu tetap berjalan dengan baik. Iya Bapak. Baik Pak, saya akan mulai dengan mengapresiasi ya keberhasilan Bapak. Saya tadi melihat beberapa hal ya yang sangat positif. Yang pertama misalnya ya Pak, Bapak memberikan scaffolding yang jelas ya ketika siswa mulai menganalisis gambar. Kemudian yang kedua, suara dan instruksi Bapak itu sangat jelas sehingga siswa itu mudah untuk mengikuti. Kemudian yang ketiga, aktivitas kelompok berjalan tertib. Karena apa? Karena aturan main yang sudah disepakati itu bisa dijalankan. Nah, ini menunjukkan bahwa kemampuan Bapak dalam mengelola kelas itu sangat baik dan sangat kuat. Terima kasih Bapak. Terus menurut pengamatan menurut pengamatan Bapak sendiri ya, bagian mana yang menunjukkan keberhasilan siswa ya hari ini? Misalnya terkait dengan keaktifan, kemampuan menganalisis atau kerjasama kelompok. Oke Bapak, saya lihat mereka aktif berdiskusi dan beberapa siswa mampu menjelaskan hasil analisis dengan lebih mandiri Bapak. Betul ya. Saya juga tadi melihat dan menangkap ya hal itu yang terjadi. Bahkan ada beberapa siswa yang itu mampu menghubungkan hasil analisis dengan pengalaman sehari-hari. Itu sangat luar biasa, sangat bagus sekali Pak. Sekarang kita masuk kepada refleksi nih Pak. Iya Pak. Bagaimana yang Bapak rasakan masih menjadi tantangan, terutama dalam mendukung siswa berpikir tingkat tingkat tinggi. Oke. Kadang saya masih bingung cara memancing siswa untuk mengembangkan jawaban, bukan hanya memberi respon singkat. Oh, nggih. Saya mengerti ya. Itu juga terlihat di saat beberapa siswa itu menjawab secara satu kata ya atau sangat ringkas, jawabannya itu ringkas sekali. Kalau menurut Bapak sendiri, strategi apa yang bisa dicoba untuk membantu siswa mengembangkan jawaban mereka? Ya, mungkin saya bisa menambah pertanyaan pemandu seperti mengapa atau bagaimana supaya mereka menjelaskan lebih panjang. Oke, itu ide yang bagus ya Pak. Nanti bisa juga Bapak memberikan contoh jawaban lengkap lah. Kemudian meminta siswa untuk menirukan pola berpikirnya atau membuat stand starter ya, misalnya ya kalau saya berpendapat bahwa titik-titik karena titik-titik, atau mungkin hal ini dapat terjadi jika titik-titik. Itu barangkali bisa seperti itu Pak. Baik Pak, mungkin berikut umpan balik ya yang bisa bisa Bapak gunakan untuk pelajaran berikutnya. Mungkin menggunakan nanti besok untuk pelajaran berikutnya ada menggunakanlah teknik probing question, misalnya pertanyaan mengapa, kemudian buktikan atau bandingkan gitu ya. Kemudian berikan contoh jawaban lengkap agar siswa itu memahami model berpikir dan itu. Semuanya mudah dipraktekkan Pak. Jadi nanti untuk Bapak di kelas berikutnya saya yakin kualitas pembelajaran Pak Heri akan meningkat Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk kerja kerasnya untuk pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bisa untuk ditengahkan di pembelajaran berikutnya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak atas masukannya.